kita akan belajar tentang budaya Melayu Riau. Nah, Ibu harap anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Pada semester ini kita awali dengan bab 6 yang judulnya Kepahlawanan Melayu Riau. Pada materi pembelajaran bab ini ada dua hal tujuan pembelajaran yang harus kita miliki. Yang pertama, menerangkan hal dan ihwal kepahlawanan Melayu. Yang kedua, membalas pantun tentang sebuah cerita. Nah, dari materi ini nanti kamu memiliki dua kemampuan itu ya anak-anak. Kamu pelajari dengan baik ya. Kisah tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat biasanya disampaikan melalui lisan dengan cara bercerita ataupun bersyair. Kisah kepahlawanan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, tunjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ada kalanya sang tokoh yang diceritakan hanyalah karangan atau dongeng belaka, namun tak jarang juga merupakan tokoh asli yang termaktub di dalam berbagai kitab sejarah. Maka tersebutlah banyak karya sastra berhuruf Arab Melayu yang menceritakan tokoh pahlawan yang diawali dengan judul hikayat. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yakni hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang ditunjuk menjadi laksamana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi, di masa Sultan Mansur Shah berkuasa. Ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibundanya Dang Merdu. Mereka diyakini berasal dari Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sekarang, yang kemudian pindah dan menetap di Melaka hingga akhir hayat. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekir. 5 sekawan ini juga sama-sama belajar ilmu bela diri di puncak Gunung Ledang. Hingga ketika sudah dewasa pun mereka tidak pernah terpisah dan selalu kompak dalam hal apapun. Kisah hidup Hang Tuah dan kawan-kawan bermula ketika ada sekelompok orang mengamuk dan mencederai banyak orang di pasar Melaka. Namun dengan mudahnya Hang Tuah bersama kawan-kawannya mengalahkan orang-orang yang mengamuk. Datuk Bendahara Melaka yang kebetulan juga ada di pasar dan hampir menjadi korban amukan melihat kehebatan Hang Tuah dan kawan-kawannya. Kemudian Datuk Bendahara membawa serta Hang Tuah dan kawan-kawannya ke istana Melaka. Tidak perlu waktu lama lagi bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi. Karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dilaksanakan dengan gemilang. Dan Sultan Mansur Shah pun selalu memuji kerja Hang Tuah. Hingga kini, kehebatan Hang Tuah tertanam di hati rakyat. Nama Hang Tuah diabadikan menjadi nama jalan, gedung, stadion olahraga, hingga nama sekolah tinggi ilmu kelautan. Bahkan sebuah kapal perang Republik Indonesia juga memakai nama Hang Tuah. Nah, ada lagi nih yang perlu Ananda ketahui mengenai Hang Tuah. Bahwa ternyata sebelum menjadi laksamana, Hang Tuah disebutkan sebagai nelayan miskin. Ada pula yang menyebut sebagai penebang kayu, buruh kasar, dan pencari kayu api. Rumah Hang Tuah terletak di Kampung Sungai Buyung, Bandaraya, Melaka. Bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat bersama, seperti pada gambar berikut. Dan ada istilah taming sari. Ini adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini adalah hadiah dari Raja Majapahit
setelah Hang Tuah mengalahkan petarung sakti Majapahit yang bernama Tamingsari. Banyak sejarawan yang meyakini bahwa Hang Tuah menguasai banyak bahasa asing karena selalu diutus ke berbagai negara asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Kitab Sulalatus Salatin yang tadi Ananda lihat pada awal video menukilkan kisah kedatangan Laksamana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukuman yang tidak adil. Dan yang perlu Ananda ketahui bahwa adalah sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua tubuh, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, yang barusan itu Ustazah yakin Ananda sering mendengarnya, bukan? Itu adalah salah satu sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, itu ya pelajaran budaya Melayu Riau kita hari ini yang terutama membahas tentang Laksamana Hang Tuah. Kamu dengarkan sekali lagi dan Ibu akan mengirim latihan soal tentang materi kita hari ini. Ibu harap kamu mengerjakan dengan baik ya. Sampai jumpa.